Aku S2-nya di Lampung, Bang. Oh Lampung. Jurusan apa bang? Ambilnya? Blok M. Jurusan jurusan ini Rukia Iblis Iblis ini. Kak Indah Jurusan- nih. Satu jurusan- di Rukia. Mau Pendidikan agama Islam, Bang. Merukiai aku kau Pendidikan apa agama nih? Islam. Rukia Victor biar nggak makan kotor. Biar nggak makan bebong lagi aku gitu. Victor Dia- kerasukan B2 dia Victor. Iya. Kamu kenal bang Victor? Oi. Keras bang. Oras. Iya, iya. Emang Bang Victor ini pendeta. Bang Victor Mas. orang Medan ya? Orang Medan lah, Bang. Si Manung Kalit bang, si Manung Kalit. Melvin si Kalit namanya. Pendeta dia pendeta. Buka dah. Bisa kau bilang aku pendeta Bohong aja lu, orang kata Kang Dito lu pendeta pun. Apa kak dibilang si Dito itu pandai-pandian si Dito itu? Kenapa sih malu kali? Bilang aja pendeta. Memang Bang bukan, Jo bilang orang Ustadz kalau ya kan- dia. Ngapain? Pendeta itu ada pendidikan formalnya, S1-nya. Ada pendidikan formal untuk jadi pendeta Koes loh. berapa? Koes berapa? Itu pribadi aku dulu aku entah apa Nah, jenjang. kan? Tapi gini, jangan dibilang pendeta itu ada pendidikan formal untuk setara S1 dia itu pendeta. Masa aku ngaku-ngaku kalau nggak aku lalui pendidikan itu? Salah lah. Ya udahlah, jadi gimana konsepnya? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa hari ini? Pertanyaannya ini apanya ini? Dakwahnya ini atau lintas agama ini? Ya enggak. Ini jam 12 lu. Gila-gila lu ya mau bahas Tuhan lu lagi. Santai Yang aja lah. Tuhannya- Emang Oke, Tuhannya santai aja. Gabriel lagi apa? Emang Tuhannya Gabriel lagi apa jam segini? Mampus ya tuh. Tuhan lu lagi apa jam segini, Melvin? Tuhanku di surga. Atau siapa emang lu pernah lihat? 2000 tahun yang lalu dilihat banyak mata orang dia naik ke surga. Surga, Di kisah para surga rasul. di mana? Berarti Tuhanmu bertempat. Di surga Berarti iya. Tuhanmu tempat- bertempat, Victor. Iya betul. Di surga. Kata Edi. Gini, Yesus gini doa Bapa kami ya. Jika engkau berdoa katakanlah seperti ini, Bapa kami yang di surga, berarti dia ada di surga posisinya sekarang ini. Silakan Iya. Bang Jo. Iya kan? Tapi Dan kata dia kan Edis, apa kata Edis? beli tunggal buang ke tong sampah katanya. Gimana? Nah, Gini, Edis ini kadang ada yang salah paham. Si RK itu pun salah juga semua itu. Kealahan, ketuhanan, kekristenan ini kan misteri. Jika Edis mengambil acuannya adalah jasmaniah Yesus, sehingga Edis itu mengambil kesimpulan Yesus punya Tuhan, itu kan pemahaman Edis. Walaupun di dalam teologi kekristenan, Tuhan itu, Yesus itu tidak punya Tuhan. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Makanya banyak menyerang si Edi. Sebenarnya gini dia, si Soru itu tidak setuju dengan Edis benar. RK nggak setuju. Hanya Edis ini saja yang mengambil kerangka acuannya tubuh jasmaniah itu, hamba itu selama di dunia dia jadi hamba, dia punya Tuhan, Tuhannya itu Bapa. Walaupun sebenarnya nggak begitu dalam teologi kekristenan. Jadi kalau dokter di jadi gini dia Bang, kau ngomong di apa, salah-salah Tuhan punya Tuhan gitu. Melvin, lu ngomong apa Enggak. katanya? Gabriel, Oi. tadi lu bilang lagi gua kasih red line ya. Lu bilang lagi ketuhanan kan misteri. Ketuhanan ini kan misteri. Betul. Lu sekarang bilang misteri. Kemarin bilangnya Memang misteri. kemarin lu bilang ya memang Tuhan gua dikejar-kejar. Memang Tuhan gua Begini. ditombak, memang Tuhan gua Kalau kau begini. tanya sama Memang aku Tuhan kan, gua kalau kau berbentuk tanya. manusia. Bisa dilihat. Memang Yesus itu manusia. Sekarang lu bilang Betul. misteri lagi. Ih, Iya ampun. Enggak semua disingkapkan. Enggak semua. Singkap nggak itu? Enggak semua disingkapkan tentang ketuhanan itu seperti apa, tetapi ada sebagian Tok aja disingkap.
ditampilkan, ditunjukkan, diberitahukanlah dulu bahasa apanya ya, Apa awamnya. Enggak. Nggak boleh, Artinya orang Tuhan nggak itu boleh. tidak apa ya? Dibilang bahasanya disingkapkan oleh Tuhan itu dari rahasia yang seharusnya selama ini kealahan itu dirahasiakan oleh Allah di perjanjian lama. Lalu Tritunggal itu belum ada dulu itu. Siapa Roh Kudus, siapa Putra, mereka kan salah paham. Mesias itu siapa kan bingung semua orang ini. Makanya dibunuh Yesus itu, mereka beranggapan Mesias itu membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Padahal Yesus mengatakan, aku ini pemerintahanku bukan di dunia, tetapi tentang kekekalan. Salah paham makanya dibunuh Yesus itu. Kau banyak kali gayamu, ngaku pula kau sejajarkan dirimu dengan Allah. Bunuh aja ini, katakan jadi begitunya itu. Apa sih bang? Ngomong apa sih bang? Abang ini kemarin Segi Rogers ya? Bukan. Enggak paham kalian yang kuterangkan kan? Enggak serius aku tanya. Abang ini kembarannya Segi Rogers bukan? Siapa itu? Enggak kenal aku. Segi Rogers itu yang temannya anjing Scooby Doo itu loh. Scooby Doo where are you? Itu. Enggak lah. Lu anjing Scooby maksudnya Victor. Bukan anjing Scooby, si Segi kan ada kan. Abang pernah nonton ini enggak sih? Kirain dia anjing Detektif itu Scooby. Scooby Doo. Kalau Scooby Doo kan Ada. anjingnya. Kalau abang tuh si Seginya. Segi itu kan lucu bang, Segi itu bang. Jadi abang kalau ngomong tadi aku bayangkan itu mukanya Segi. Ini Segi lagi ngomong ini. Oh iya. Gitu. Maksudnya orang ini kan Edis. Siapa Iya kan pula Edis? dia. Kok abang iya pula bang. Aku nggak tahu ke siapa sih gitu. Nggak apa-apa. Segi itu tokoh utama. Gitu ya. Ya, yang itu yang sering sama anjing Scooby itu loh. Bang. Ah, yang macam orang idiot itu. Iya kayak lu Bang. Nggak apa-apa lah. Abang lucu abang ini. Ya lanjut bang. Iya, aku Gaby. ngertinya yang diterangkan saya di situ. Aku Bentar. ngerti. Bentar Gaby. Kemarin kan lu bilang kan Yesus itu kan Yesus siapa? Yesus itu kan dibun-bun untuk menebus dosa karena tidak ada yang bisa mengikuti 10 perintah Tuhan ini yang diperintahkan kepada Musa. Gak ada yang bisa manusia kecuali Yesus katanya. Ya kan? Ya. Artinya kemarin lu menjelaskan ke gua sama pendengar ada 800 orang itu bahwa konsep ketuhanan lu tuh bukan misteri lagi. Nah sekarang lu bilang misteri gitu kan. Terus dijelaskan kemarin juga loh, kan Yesus kan mengikuti ajaran Musa, syariat Musa gitu. Sedangkan kekristenan udah nggak berlaku lagi karena Yesus sudah dibun-bun. Sekarang lu bilang hidup yang kekal pula. Bagaimana ini jadi konsepnya? Coba kasih dengan bahasa yang singkat gitu loh, Gaby. Silakan. Jadi gini dia bahasa singkatnya ya. Untuk apa Yesus turun ke dunia? Untuk apa Allah datang jadi manusia? Capek kali dia jadi manusia. Untuk apa? Ngapain kau jadi manusia? Kok Allah? Kau tuh maha kuasa. Berarti nggak ada misteri lagi. Tunggu Nggak ada dulu. misteri lagi. Sabar dulu. Tadi Tapi kau bilang ada yang mau kuterangkan Sikap. nih. Biar kuterangkan dengan gaya bahasaku. Jadi gini dia. Adalah karena tidak ada jalan bagi manusia untuk kembali bersama Allah karena jatuhnya dia ke dalam dosa. Tidak ada jalan. Tidak ada jalan pulang untuk kembali bersama Allah. Upah dosa wajib maut, itu dia. Perbuatan baik pun tidak menyelamatkan. Maka hanya satu jalan untuk menyelamatkan manusia, yaitu Allah sendiri yang menyelamatkannya, yang turun langsung. Kenapa capek kali Allah menyelamatkan manusia, turun jadi manusia? Maafkan aja, ampuni aja, bawa aja ke surga, kan dia manusia, kan dia Tuhan. Tapi capek-capek jadi manusia, ampuni saja, angkat ke surga, selesai. Oh, nggak begitu. Tuhan bukan hanya maha kasih, Tuhan juga maha adil. Jika dia maha kasih tetapi tidak maha adil, maka Tuhan itu melanggar ucapannya sendiri. Maka antara kasih dan keadilan harus bertemu
Jangan dia maha kasih tapi tidak maha adil, nggak boleh. Dia maka karena kasihnya yang besar akan dunia, akan manusia ini, dia mencintai manusia, ingin manusia ini kembali ke surga bersama dia, tetapi harus menegakkan keadilan. Ucapannya itu harus dilaksanakannya. Maka dia sendiri yang menggantikan posisi manusia berdosa ini untuk dia menggantikan hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Dengan jalan apa? Dengan jalan Adilnya di mana? Adilnya di mana? dengar. Adilnya di mana? Adilnya Benar. di mana kalau dia yang nafsu? Adilnya gini ya Sarah. Adilnya sebenarnya seharusnya si Darella, si Victor inilah yang seharusnya disalibkan di kayu salib itu, tetapi digantikanlah itu oleh Yesus. Makanya menebus dosa si Victornya itu Yesus di kayu salib. Karena aku telah ditebusnya dan aku berhak, namanya disucikanlah aku dari dosa, maka aku menjadi milik Kristus karena aku ditebus Kristus. Pahamnya kok kan? Jadi Yesus, Paham lah. Cemana jadi tadi kau bilang bang, tadi kau bilang ngapain capek-capek dia jadi tangga bumi. Sekarang kau suruh lagi capek-capek. Tadi kau bilang jangan capek-capek, sekarang kau suruh capek-capek. Cemana ya kau? maksudku gini, kan konsep kalian kan ya manusia kalau minta ampun diampuni, habis itu berbuat dosa diampuni, minta ampun buat moralnya baik diampuni, nggak begitu. Dosa tetap dosa. Satu dosa saja kau tidak berhak masuk surga. Satu saja dosamu itu. Sebentar. Kalau dalam konsep Kristen yang mengampuni dosa itu siapa? Yang mengampuni dosa itu Allah. Allah. Bukan Yesus. Yesus itu kan Allah. Siapa yang mengampuni dosa itu, Yesus atau Allah? Dengar sendiri ya salah. Iya, perintat lah ngomongnya si Victor nih. Bentar, sebentar ini, tunjukkan sebentar ayatnya ini. ya. Sebentar ya. Ya, tunjukkanlah. Enggak, kemarin Gaby bilangnya enggak, kita nggak perlu ikutin Yesus lagi karena kan Yesus ngikutin ajaran Musa katanya. Terus itu kan syariat udah nggak berlaku. Aduh, Perintat dia ngomong kayak Shaggy Roger. Enggak pelintut lo apa? Coba kau ngomong dulu. Scooby Doo. Coba. Bang Dio nih apa pula nih pulang dari Aceh. Jadi kena Ini Scooby-Doo-nya bang. Bilang ayat 6 ya. Ini Kalau lucu dia. kan ayat 6 nih. Lucu kayak boneka santet. Oke. Iya. Boneka Annabelle. Iya itu dia. Jadi Matius 9 ayat 6 ini menggambarkan bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia ini kan dia mengarah pada Yesus. Ketika dia menyembuhkan orang yang sakit, yang buta itu. Jadi anak manusia berkuasa mengampuni dosa Yesus. Oke, berarti yang mengampuni dosa Yesus. Oke. Terus kenapa dia mati di kayu salib? Untuk menggantikan untuk menebus dosa manusia. Otoy. Iya kan dia yang ngampuni dosa, ngapain pula dia jadi Iya. penebusnya? Nggak segampang gini loh, artinya kalau dia hanya mengampuni dosa saja lalu membawa manusia itu kembali ke surga, dia tidak konsisten dengan ucapannya bahwa upah dosa adalah maut. Dia nggak konsisten, berarti dia asal cakap aja. Berarti Allah itu kok ngomong-ngomong doang, nggak maha adil. Maka dia maha kasih dan maha adil. Upah dosa Adalah maut. sebentar. Upah dosa adalah maut. Betul. Jadi setiap manusia yang berdosa dia harus mengalami maut, begitu? Betul. Oke. Berarti Yesus itu manusia. Anak manusia, betul. Oke. Berarti dia bukan Tuhan kan? Tuhan. Oh, Tuhan juga. Berarti Tuhan juga. itu berdosa. Tidak. Kok bisa pula Tuhan yang berdosa? Cuman Itu dia. ini. Gini dia, oke.
Hanya Tuhan yang tidak ada yang suci, tidak ada di dunia yang suci, hanya Allah yang suci. Sebentar. Ini yang berdosa Yesus atau Allah yang berdosa? Yang mana ini? Yesus itu manusia, Yesus itu kan Allah dan juga manusia. Dia itu manusia suci. Oke. Yesus itu manusia Yesus suci. itu Yesus itu manusia suci. Kalau Allah Allah itu kan Allah adalah roh suci, tapi dia bukan manusia. suci. Bapa itu adalah iya. roh, Bapa adalah roh. Bukan manusia. Bukan Bapa ya, Bapa. Bukan Oke, Allah kalau itu kan Allah, Bapa, Putra dan Oke. Roh Kudus. Ya, berarti kita anggaplah Bapak lah ya. Berarti Bapak itu bukan manusia. Bukan. Oke. Dia roh. Yesus Allah. manusia bukan? Yesus Yesus manusia. Manusia. Oke, manusia. Berarti Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Bapak, betul? Betul. Betul. Di antara Yesus dan Bapak, yang mana yang Tuhan? Dua-duanya. Oh, berarti Tuhanmu dua. Dua, tiga pribadi. Bapa punya pribadi tersendiri. Dia Enggak, aku enggak tanya pribadi loh. Aku tanya Oke. Tuhan, hakikat Tuhanmu. Tuhanmu ada berapa? Dua. Satu. Betul. Yang mana? Bapak atau Yesus? Allah, Tuhan Allah itu Esa. Aku enggak tanya Allah loh. Antara Bapak dan Yesus kan kita sudah sepakat tadi. Iya. Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Bapak. Bapak itu roh, Yesus manusia. Terus saya sepakat, toh? Nah, Ya. antara Bapak dan Yesus ini yang mana yang Tuhan? Kedua-duanya. Dua-duanya Tuhan. Berarti Tuhanmu ada dua. Satu. Bingung kok kan? Hai, cuman aja kau. Memang kayak gitu. Kalian nggak Ya ngerti. nggak masuk akal lah. Nggak masuk Nggak akal. ngerti. Coba. Karena kau Islam Sebentar, maka nggak sebentar. masuk akalmu. Justru Islam itulah agama fitrah yang mengajarkan kalian kembali kepada fitrah. Oke. Kembali kepada asal penciptaan. Sekarang di manalah yang kau sempurnakan dari ajaran, di manalah Islam menyempurnakan ajaran kekristenan. Islam datang mengajarkan kepada manusia Tuhan yang benar satu-satunya itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta langit bukan dan manusia. Ya. Oke. Nah. Lalu apakah Al-Quran menyempurnakan Injil? Iya. Ya. Injil yang mana yang salah dan disempurnakan oleh Al-Quran? Mana Injilnya? Tunjukkan dulu Injilnya mana. Oke, gini dia. Islam mengatakan Al-Quran itu menyempurnakan Injil yang salah lah Injil ini kan salah lah Injil ini sehingga disempurnakan oleh Al-Quran. Bukan salah Injil itu. Injil itu dirubah-rubah oleh tangan-tangan jahil Bani Israel. Tangan-tangan jahil Bani Israel. Yes. Dan disempurnakanlah ini, direhat lagi lah, diperbaiki lagi lah ke jalan yang benar oleh Al-Quran, kan kira-kira begitu nih. Yes, Al-Quran datang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya. Yes. Jadi yang menjadi patokan itu Al-Quran. Patokan tuh Kenapa? Al-Quran. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Injil yang ada pada Nabi Isa alaihissalam, dibikin pula Taurat yang ada pada Nabi Musa alaihissalam di waktu itu sekarang sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena sudah dirubah-rubah. Itu masalahnya di situ. Makanya kan sampai sekarang kan teman-teman Kristen menuntut dari Islam, mana Injilnya Musa, mana Injilnya Isa, mana Tauratnya Musa, kan begitu. Itu kan yang dituntut kan. Ya. Karena Jadi kalian gini nggak dia. paham. Maksud dari perubahan itu bukan hilang kitabnya. Ada kitabnya dipegang oleh orang-orang yang disebut dengan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, tapi sudah dirubah-rubah oleh mereka. Sehingga apa? Kita nggak tahu yang mana yang aslinya, yang murni firman Tuhan dan mana yang merupakan tambahan dari mereka. Oke.
Oke. Jadi kira-kira aku dulu, nanti gantian kita jadi narasumber Dio. Kaulah dulu sebagai narasumber, nanti aku pun jadi narasumber. Oke. Nanti gantian kita jadi juru. Nggak apa-apa. Artinya gantian kita jadi juru tanya dan gantian jadi juru jawab. Nggak apa-apa. Biar agak-agak apa kita buka-bukaan. Nah, kira-kira Nggak masuk akal nggak, Bang? Nah, ya apa gimana? Gimana? Injil ini kan sudah dirubah-rubah dan disempurnakan oleh Al-Quran. Yes. Oke, kira-kira apakah Injil yang dirubah-rubah itu sebelum lahir Nabi Muhammad? Iya dong. Ya, oke. Aku ambil satu sampel bahwa pada saat kecil, mungkin tadi sirah Nabawiyah itu kan ada ceritanya bahwa waktu itu pamannya Muhammad membawa Muhammad ini ke tempat dan ada pendeta bagi roh yang melihat. Ini pendeta bagi roh ini berbicara kepada si paman. Apa pendeta apa? Bagi roh ya namanya, bagi roh ya. Cocokkanlah dalam hatimu yang kalaupun aku agak salah-salah dikit. Ini kan pendeta Nasrani pendeta Nasrani yang mana Nasrani ini mempedomani Injil sebagai kitabnya, sebagai kitab agama Nasrani Injil itu, ya kan? Nah, aku tanya dulu, Nasrani ini si Bahiroh ini melihat kenabiannya Muhammad dan mengatakan kepada pamannya bahwa ini anak akan menjadi nabi besar, kan kira-kira begitu nih. Muhammad ini akan menjadi nabi yang gilang gemilang lah ini, ya kan? Dan dia itu, bukankah kerangka acuan Bagiroh ini adalah Injil yang di tangannya? Aku tanya dulu kau. Iya. Betul. Iya, Apakah betul. Oke Dio, kau iyakan Dio, baiklah. Apakah Injil yang dipegang Bagiroh pada saat itu bertemu Muhammad ini adalah Injil yang belum dipalsukan atau sudah dipalsukan? Enggak, yang dia sebutkan itu benar, karena dibenarkan dalam Al-Quran. Bentar, aku tanya dulu kau. Bagiroh inilah yang menjadi pembuat nubuatan terhadap Muhammad. Dia akan menjadi nabi yang gilang gemilang, nabi besar ini. Oh enggak. Seperti apa? Enggak begitulah. Nabi apa? Bukan, Seperti apa nubuatan Bagiroh terhadap Muhammad kepada pamannya? Oke, aku luruskan dulu ya. Gini Bang. Yang namanya nubuat itu, kalau ini aku luruskan dulu ya. Banyak istilah-istilah yang mohon maaf nih Abang jangan tersinggung. Banyak istilah-istilah Islam yang diserap atau dipakai oleh teman-teman Kristen sehingga mereka nggak ngerti implementasi dari istilah-istilah itu sendiri. Contoh nubuatan. Nubuatan itu apa Bang? Nubuatan itu artinya nubuah, berita kenabian. Oke. Nah, berita kenabian itu ada di dalam Injil yang diturunkan kepada Isa putra Maryam. Jadi yang mewahyukan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW sudah di-mention nama beliau itu ada dalam Injil. Kami tahu dari mana? Karena itu sebentar. Kami bisa tahu dari mana? Kami tahu dari mana kalau di Injilnya Dari Isa mana kalian tahu bahwa Nabi Muhammad ada dalam Injil? Ya, dengar dulu lah. Jangan dipotong. Oke. Pelan-pelan nanti Abang paham. Kami tahu dari mana umat Islam ini? Kami tahu dari mana kalau Nabi Muhammad SAW itu sudah dimention dalam Injilnya Isa putra Maryam. Tahu dari mana? Kami tahu dari yang mewahyukan Injil dan yang mewahyukan Al-Quran. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan kisah itu dalam surat As-Saff ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum
Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Dan ketika Isa putra Maryam berkata, ini dinukilkan dalam Al-Quran, ada penukilannya. Jadi di Injilnya Isa itu ada. Ketika Isa berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadai, membenarkan kitab yang ada di depan mataku. Waktu itu yang sudah ada adalah kitab Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa. Wa mubasyiran bi rasul, dan aku adalah pemberi kabar gembira dengan seorang rasul ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku. Siapa namanya? Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, orang yang sangat terpuji. Ini nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad punya nama Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, banyak namanya. Oke? Nah, Nabi Muhammad SAW ini dimention oleh Isa putra Maryam. Kami tahu dari mana? Itu tadi dalam Al-Quran. Begitu, Bang. Karena ini kan semua adalah berita-berita gaib. Tidak ada manusia yang tahu itu. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan ini, ya, ketika beliau bacakan surat Al-Maidah. Abang tahu apa arti surat Al-Maidah? Al-Maidah itu artinya hidangan. Hidangan apa? Hidangan yang turun dari langit, yang Allah berikan kepada Bani Israel di zamannya Isa putra Maryam. Gitu. Jadi kalau kembali kepada Injil yang sebenarnya, yang belum ditahrif, belum dirubah-rubah oleh tangan-tangan jahat manusia di waktu itu, akan terdapatkan ayat-ayat itu. Tapi karena sudah dirubah, nggak ada lagi ayatnya. Kami umat Islam tahu dari mana? Ya, kami tahu dari Al-Quran. Al-Quranlah yang menjelaskan, yang datang belakangan yang menjelaskan. Oh, ternyata dulu itu ada seorang nabi di kalangan Bani Israel namanya Isa putra Maryam. Oh, yang dulu itu ada seorang nabi yang lahir dari seorang wanita suci yang tidak punya suami. Oh, banyak berita-berita dikabarkan. Makanya mereka ketika mendengarkan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW, mereka kaget. Nah, itu Bang. Oke, pertanyaanku gini Dio, kita berbicara Injil yang belum dirubah dan Injil yang sudah dirubah. Pada saat pendeta Bagiroh ini menyatakan bahwa nabi ini akan menjadi nabi besar di kemudian hari, apakah pendeta Bagiroh ini memegang Injil yang sudah dirubah-rubah atau yang belum dirubah-rubah? Enggak, di waktu itu Bang, di waktu itu belum diketahui sudah dirubah apa belum. Tentu Karena saja Nabi Muhammad kan, sabar sebentar. Karena Nabi Muhammad belum diangkat menjadi nabi. Oke. Nanti di umur 40 tahun baru diangkat menjadi seorang nabi. Oke. Mulai masuk ke level kedua. Selain Bagiroh, ada juga di usia 40-an Nabi pergi ke Gua Hira, lalu dia mendapatkan Iqra itu dan pulang ke rumahnya, lalu dia bertanya pada istrinya, aku begini-begini, aku bertemu dan dikasih Iqra begitu. Lalu istrinya Khadijah menyarankan agar Muhammad bertemu dengan Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal ini adalah seorang pendeta Nasrani juga dia yang mengatakan, iya kan? Nanti kau bisa perbaiki, kalau aku salah nanti bisa kita saling lurus. Iya betul, aku membenarkan itu, iya betul. Terus Warakah bin Naufal ini setelah direkomendasikan oleh Khadijah, pergilah ke Warakah bin Naufal, dia itu ahli kitab ini katanya, orang Nasrani.
Nah, setibanya bertemu dengan Warakah bin Naufal, Muhammad menceritakan kisah dia di Gua Hiro ini, mendapatkan Iqra ini, wahyu ini. Warakah bin Naufal menyatakan bahwa dia itu adalah bertemu dengan malaikat Jibril. Si Warakah bin Naufal ini, si Kristen inilah yang membenarkan bahwa Bukan Kristen, Bos, bukan Kristen. Nasrani. dia. Luruskan Jangan sedikit. dibelokkan. Anggaplah dulu tidak Kristen. Oke. Si Nasrani ini, si Warakah bin Naufal inilah yang menyatakan bahwa itulah kenabianmu, mendeklarasikan bahwa yang kau terima itu wahyu. Kan sebenarnya Nabi Muhammad dia kan sebenarnya kan dalam kebimbangan, sebenarnya kutemu ini apanya sebenarnya. Dan dideklarasikanlah ini oleh Warakah bin Naufal yang adalah pendeta Nasrani. Kutanya lagi berikutnya. Apakah si Warakah bin Naufal ini, si pendeta Nasrani ini memegang kitab yang sudah dirubah-rubah atau belum dirubah-rubah? Oke, aku jawab ya. Jadi kalimat abang mengatakan di deklarasi itu keliru, Bang. Karena yang namanya kenabian, diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi itu bukan atas deklarasi manusia. Itu keliru abang mengatakan seperti itu. Kisah Warakah bin Naufal atau Buhairah atau Bahira itu mereka membaca Injil yang ada pada mereka di waktu itu. Makanya aku bilang tadi, ketika mereka membaca tentang nama Nabi Muhammad dimention dalam Injil, ya kita katakan itu benar. Karena itu dibenarkan dalam Al-Quran. Makanya ketika seorang Muslim dia belajar tentang rukun iman, diantaranya apa? Mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Apa itu? Kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu cara kita mengimaninya seperti apa? Apa yang tertera dalam Al-Quran itu yang kita benarkan. Jadi kitab-kitab terdahulu, muhaiminnya, penjaganya, yang meluruskan, yang membenarkan, yang menjadi tolak ukurnya adalah Al-Quran. Ketika Buhairah atau Bahira mengatakan ini tanda, anak ini tanda dari tanda-tanda seorang yang disebut sebagai nabi. Warakah bin Naufal bilang ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan ada sosok sebegini, begini, dan begitu, dia bilang apa? Hada namus alladzi unzila ala Musa. Ini adalah namus. Itu nama lain dari malaikat Jibril yang turun kepada Musa. Begitu, Bang. Jadi jangan abang pahami dengan perspektif dan keinginannya abang. Dideklarasikan oleh Warakah bin Naufal itu keliru besar itu. Karena yang namanya kenabian bukan manusia yang deklarasikan. Yang benarnya kalimatnya, narasinya adalah Buhairah atau Bahira atau Warakah bin Naufal. Mereka ini adalah orang yang pernah membaca isi Injil. Apakah isi Injil itu adalah benar? Iya, benar. Karena dibenarkan dalam Al-Quran. Tadi surah As-Saff yang aku bacakan tadi. Kalau seandainya, ini seandainya loh Bang ya. Kalau seandainya Warakah bin Naufal atau Buhairah menyatakan sesuatu, terus mereka mengatakan itu ada dalam Injil, ternyata dalam Al-Quran nggak disebutkan hal itu, nggak dibenarkan, bahkan mungkin diingkari, maka kita katakan itu berarti dia dusta. Paham ya Bang? Halo. Halo, maksudku gini. Oke, paham ya. Aku gini, aku perclear lagi ya. Berarti di tangan Warakah bin Naufal, dia memegang Injil yang masih asli itu pada saat bertemu dengan Muhammad, ya kan, yang belum dirubah-rubah. Si pendeta Warakah bin Naufal ini masih memegang Injil yang mention nama Muhammad di dalam Injil itu. Berkali-kali aku ulang-ulangi, Bang, gini Bang, ini kesimpulannya begini Bang, biar abang nggak apa namanya berputar-putar. Ini termasuk salah satu logical fallacy, cacat logika. Bukan. Aku mau menyelidikinya. Bentar. Aku paham maksud abang itu. Berarti Injil yang dipegang oleh Warakah bin Naufal atau Injil yang dipegang oleh Buhairah atau Bahira adalah Injil yang asli, belum dirubah, begitu kan maksudnya abang kan? Iya. Nah, aku sudah jelaskan tadi. Nggak bisa kita memastikan seperti itu.
Kita hanya bisa memastikan apa yang telah dibenarkan oleh Al-Quran. Kebetulan yang disebutkan oleh Buhairah atau Bahira atau Warqah bin Naufal tentang Nabi Muhammad SAW memang benar. Apakah keseluruhan Injil yang mereka pegang di waktu itu adalah benar semua? Belum tentu juga. Makanya yang menjadi penentu benar atau tidaknya, yang menjadi parameter adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu dijelaskan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Buhairah atau Warqah bin Naufal, maka kita katakan iya benar. Kenapa? Karena tolak ukur di waktu itu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi seorang nabi. Al-Quran belum komplit turun semuanya, belum. Begitu abangku. Jadi pertanyaannya abang itu tasawurnya, gambarannya itu kalau Al-Quran sudah komplit di waktu itu, sedangkan kan belum. Itu kan baru awal-awal kenabian. Sedangkan Al-Quran itu turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Gitu abang. Paham? Saya kira paham lah ya, nggak usah diulang-ulang. Oke. Yang kau bilang ya tadi, Dio, bahwa sebenarnya nama Nabi Muhammad ada. Bentar, Gaby, bentar. Ulang-ulang lah. Ya gimana kak? Bentar, maaf, masuk. Yo Bang Jo, mungkin ini di surat Al-Baqarah 159 itu. Itu suaranya. Kulinas bil Putus suaranya. wa yal'anahumul la'inun. Coba Al-Qur'an 59, Bang. Iya dibaca aja kak. Aku sambil jalan ini, sambil gendong barang aku. Iya, jadi Al-Baqarah 159 tuh sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran ini, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat gitu. Jadi Allah tuh memberikan keterangan di dalam Injil, di dalam Taurat akan ada nabi gitu loh. Dari Nabi Ibrahim juga berdoa. Sebenarnya si Victor ini dia mau membenturkan. Dia mau membenturkan, tapi kerangka berpikirnya keliru. Dia mau benturkan kalau Injil, kalau apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal atau Buhairah itu adalah Injil yang asli, yang benar, ya kan? Berarti salah Al-Quran yang mengatakan Injil dan Taurat itu sudah dirubah-rubah. Itu yang dia inginkan. Atau sebaliknya, kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal atau Buhairah itu bukan lagi dari Injil yang asli, berarti kenabian Nabi Muhammad itu batal. Gitu dia maunya begitu. Iya, Aku baca. paham. Bukan. Gini dia, dalam dokumen, aku berbicara dokumennya ini, aku ingin mencari dokumen asli, dokumen apa yang dipakai Waraqah bin Naufal dan Buhairah ini sehingga mampu dia menyatakan Muhammad ini nabi. Apakah itu dokumen yang asli atau sudah dirubah-rubah? Kalau yang asli, gini, aku nggak ke situ. Aku pingin gini loh. Apakah dokumen berupa Injil yang kan kertasnya itu tulisannya yang dipegang sama Waraqah bin Naufal itu, tulisannya itu Injil kan tulisannya itu kitab. Nah, kalau memang kitab itu yang di tangan Waraqah bin Naufal masih asli dan belum diganti-ganti tangan-tangan jahil, tentu banyak pertinggalnya manuskripnya itu. Kenapa hilang semua?
Kan banyak itu Nasrani pada zaman dulu itu. Masa nggak ada satu? Ada beberapa manuskrip yang disimpan oleh pemerintahan Turki. Hmm, Oke. Ada beberapa manuskrip yang disimpan. Ya. Kitab apa yang dibuka oleh Warakah bin Nawfal itu yang ada memention nama Muhammad? Kitab apa namanya? Markus, Lukas atau apa? Apa nama kitabnya? Tuh kan udah aku bilang kan, benar kan Kak Sarah? Iya. Benar aku bilang kan? Jadi Atau di perjanjian lamanya dia atau di perjanjian baru sekarang yang gini, ada di sekarang spin? gini. Victor. Enggak, sebentar gini. Keliru kalau mau Gini, samakan. cara berpikir kayak gitu salah. Jadi gini Bang, kita udah tahu kan bagaimana karakter-karakter itu Allah jelaskan. Enggak, jadi gini loh. Allah sudah menjelaskan, ya. Allah sudah mengirim nih dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ya kan? Allah kabarkan, kita sudah dikasih tahu sama Allah bagaimana karakter mereka. Satu. Yang kedua, kita sudah dikasih tahu juga sama Allah gitu loh, bahwa orang-orang wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab, gitu ya. Mereka nggak tahu tentang Alkitab tapi mereka merubah-ubah. Kita udah ada berita tentang itu gitu loh. Berita tentang kenabian, ada nabi setelah aku namanya Itulah Ahmad. Kak Sarah, Itu. ini izin. Itulah yang aku bilang tadi. Iya. Perspektifnya si Victor ini, dia mau giring kita. Kalau apa yang disampaikan oleh Warakah bin Nawfal itu salah, atau yang disampaikan oleh Buhairah salah, atau Bahirah salah, berarti kenabian Nabi Muhammad batal. Atau sebaliknya, kalau apa yang disampaikan oleh Buhairah atau Warakah bin Nawfal itu benar, berarti Al-Quran salah. Karena Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil sudah dirubah-rubah. Itu yang dia mau. Makanya dia dari tadi ingin menyamakan Injil itu dengan Markus, Lukas, Matius, Perjanjian Baru. Itu salah itu di situ. Aku gini, aku lebih simpel lagi ya. Aku berbicara dokumennya ini, Bible yang apa, Injil yang asli, apa memang ada atau tidak? Kan diulanginya lagi. Ya, sekarang gini, adakah Ada Injil asli atau memang hanya ada di Sebentar. Adakah dokumen yang lebih tinggi dari Quran saat ini? Apakah kamu pikir Gaby, kita akan percaya sama dokumen yang mengatakan statement kamu itu benar gitu? Kita akan percaya? Enggak lah, kita lebih beriman kepada Quran. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kita beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada nabinya. Gak ada buat kita orang Islam tidak ada dokumen tertinggi, tidak ada dokumen terkeren wahyu di atas Al-Quran, nggak ada. Jadi kalau pemikiran gue udah sering dicatat banget juga, bilang, Kak Sarah, itu istilah perjanjian lama, perjanjian baru itu nggak ada dalam Taurat dan Injil, tuh nggak ada begitu. Iya, nggak ada. Itu nggak ada. buatan orang-orang Romawi itu, doktrin kekristenan itu, bapak-bapak gereja. Gini, contoh kitab manuskrip kitab Yesaya itu, kitab perjanjian lama itu, dia itu gulungan-gulungannya itu yang dikumpulkan kembali dan dikanonisasi. Udah usianya 1500 tahun, 500 tahun kitab Daud ya, Mazmur, Amsal, itu ada gulungannya loh. Jadi kan ini kan dokumennya itu, jadi ada disimpan dokumennya. Jadi lalu diperbanyak disebarkan ke kota X, Baghdad, ke kota ini Yunani. Jadi kekristenan dulu kan banyak, India pun udah Kristen juga, ada dulu Bartolomeus. Jadi kitab-kitab ini kan dia banyak pertinggalnya. Kalau memang yang asli itu ada, kok pada hilang semua? Itu yang pertanyaanku. Injil yang asli itu buku atau tidak? Itu yang maksudku. Udah ngantuk semua pun kita. Ngomongnya ngawur sih, ngantuk kan gue. Bukannya benar. Kita anggap aja lah dulu benar pernyataan Warakah bin Nawfal itu. Tapi dia kan ada acuannya. Aku berkata ini Nabi Muhammad ini Nabi dari dokumen ini, dari Injil. Jadi masa cuman Warakah bin Nawfal yang pegang? Pasti ada pertinggal yang lain. Banyak lo dicetak itu, diperbanyak. Kemarin ngerti-ngerti gue kasih penjelasan. Bang Victor,
Karena aku udah bilang tadi berkali-kali, aku ulang-ulangi bahwa yang menjadi penentu kebenaran atau tidaknya itu adalah Al-Quran. Kenapa? Al-Quran Oh, ini kalau adalah gitu kitab aku udah angkat tangan lah kalau kayak Sebentar. gitu. Ya, sebentar dulu, sebentar. Iya. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kitab terakhir yang Allah turunkan kepada umat manusia. Jadi kitab-kitab terdahulu itu kita bisa tahu itu asli atau masih murni atau sudah dicampur-campur. Kita tahu dari mana? Ya Al-Quran. Al-Quran yang menginformasikan itu. Kalau seandainya Al-Quran itu tidak menginformasikan hal-hal seperti itu, ya kami juga nggak bakal berani ngomong begitu. Gitu loh Bang. Oke. Oke, gini Dio. Oke Dio. Di Al-Quran dinyatakan bahwa nama Nabi Muhammad ada dimention di kitab sebelumnya, kan begitu. Iya. Kan gini, kira-kira gini nih, di kitab Al-Quran menyatakan bahwa nama Nabi Muhammad ada disebutkan di kitab sebelumnya sebagai nabi terakhir lah, kita anggap ini dia nih kan. Ada setelah disebutkan lah ini. Nah, lalu divalidasi lah ini oleh Warakah bin Naufal yang membenarkan juga lah ini. Kan kira-kira begitu si pendeta Nasrani ini. Nah, tentu dia kan beracuan juga dari Injil yang dipegang si Warakah bin Naufal ini dengan si Bagiroh ini. Ada di lemari dia. Jadi masa hilang semua? Bukan begitu cara berpikirnya Bang Victor. Jadi anggap oke lah, kita ikutilah mainanmu. Anggaplah Injil yang dipegang oleh Warakah bin Naufal. Pertanyaannya, apakah Injil yang dipegang oleh Warakah bin Naufal itu semuanya benar? Isinya masih murni firman Tuhan? Kalau sesuai dengan petunjuknya membenarkan kenabian Muhammad, maka sinkronlah Al-Quran dengan Injil yang dipegang oleh Warakah bin Naufal. Dengarkan dulu aku. Aku belum selesai bernarasi. Ya. Anggap saja yang Injil yang dipegang oleh Warakah bin Naufal atau Buhairah. Pertanyaannya, apakah semua isi Injil yang dipegang oleh Buhairah atau Bahira atau Warakah bin Naufal itu benar semuanya? Isinya itu semua firman Tuhan? Kita jangan bicara benar semua tentang nama Nabi Muhammad ada di mention di kitab si Warakah bin Naufal itu. Aku belum selesai ngomong. Nanti aku yang jawab. Ya. Aku cuma kasih narasi aja biar kau paham. Jawabannya enggak. Paham? Di waktu itu enggak ada yang tahu jawabannya. Pertanyaanku ini, kalau seandainya pertanyaanku ini diajukan kepada Warakah bin Naufal di waktu itu atau kepada Buhairah di waktu itu, nggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Nggak boleh. Karena dengar dulu bos. Nggak ada yang bisa jawab itu. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu jawabannya. Karena itu perkara gaib. Nanti ketahuan jawabannya ketika Al-Quran itu sempurna diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan itu berlanjut selama 23 tahun. Begitu bos cara berpikirnya. Nah, berarti jawabannya apa Bang Dio? Kalau pertanyaan itu ditanyakan di zaman sekarang, apakah Injil yang dipegang oleh Warakah bin Naufal atau Buhairah atau Bahira di waktu itu, apakah Injil yang mereka pegang di waktu itu semuanya benar isinya firman Tuhan? Jawabannya enggak. Loh, Dio Pratama tahu dari mana? Tadi dalam surah As-Saffat. Dalam surah Al-Maidah ada disebutkan, dalam surah Al-Baqarah ada disebutkan. Yuharrifunal kalima amma mawadhihi. Mereka merubah-rubah firman Allah, mereka rubah-rubah firman Tuhan dari tempatnya. Begitu bos, cara berpikirnya kita jangan diulang lagi. Tetap jawabannya sama, begitu juga jawabannya. Oke lah. Jadi asyhadu belum ya. Yesus sudah menjamin tempatku loh di surga. Yesus sudah menyediakan tempat. Yesus aja mati terkutuk, gimana dia menjamin tempatmu? Gimana? Ngomong aja dia itu masih tetap mau makan babi. Ya. Nggak usah. Debril nggak usah masuk Islam, susah nanti kau. Kenapa? Iya. Kan dia bilang Nanti kan, hama masuk habis. Islam katanya berat. Apa susah masuk Islam? Susah nanti kau masuk Islam. Kau karena banyak aturan kau bilang kan. Enak jadi semua bus. Susah kau masuk Kristen pagi-pagi harus bangun sholat subuh.
harus puasa Ramadan, makan babi haram. Bisa lu. Nanti Nggak bisa kalau lu kalau gitu. aku masuk Islam Udah produk-produk bener, nanti Kristen aku ke aja rumah gitu. makan BPK. Tapi sebenarnya gini ya, aku begitu kenapa yakin aku dengan kekristenan? Karena memang ada jaminan itu aja ya. Sederhananya dijamin oleh Yesus sudah selesai. Dia kenapa? Ya karena memang dia sekarang udah berada di surga dan dia menjamin di, masalah dia berada di surga. Aku menyediakan tempat buatmu agar di mana aku berada engkau pun berada, kata selesai. Oh berarti di mana sekarang Yesus di mana? Di surga. Maka aku mati, aku besok ke surga. Selesai gitu-gitu aja nya. Masalah garansinya itu. Oke lah, gitulah dulu Dio ya. Nanti kita lanjut lagi lah Dio ya. Udah gak malam dah. Pertanyaannya dibenerin ya, Gini. Pertanyaan lu dibenerin, pertanyaan lu salah semua. Iya, pertanyaan lu salah. Bukan salah. Dari kemarin Memang dari kemarin pertanyaan lu salah semua. ya ampun, salah semua kau bilang. Itu sulit sebenarnya kalian menjawab itu. Enggak ada yang sulit, apalagi buat gua, kagak ada yang sulit. Soalnya gua udah baca tuh Al-Baqarah bolak-balik, bagaimana karakter-karakter kalian itu, bagaimana orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an, mau dikasih apapun, mau dikasih mukjizat, sekalipun mereka minta diturunkan hidangan dari langit. Allah Betul. bilang kalau diturunkan ternyata masih banyak yang nggak beriman, akan ditimpakan azab yang tidak akan ada azab setelah ini. Luar biasa. Kalau orang Orang Israel, Israel itu, betul, orang Israel tegar tengkuk ya, itu. jadi Tegar tengkuk orang Israel. Nah, orang Israel tuh bilang sama Nabi Musa gini, Musa, kita nggak akan beriman sampai kita lihat Allah langsung. Kata orang Israel, Bani Israel. Ditampakkan petir, mereka metong, dihidupkan lagi, la'allahum yarsyudun. Semoga mereka mendapat petunjuk, mereka mendapat hidayah. Beriman? Enggak. Jadi kalau cuma seekor Gebi nanya kayak gini, ya salam, udahlah. Enggak ini juga. Salah, bukan hidayah. begitu. Mereka beriman, tetapi mereka bersungut-sungut. Sebenarnya mereka ini memang jatuh bangun keimanan orang Israel itu. Kadang jatuh bangun. Beriman itu, iman itu diucapkan mulut ya. Iya. Setelah dia oleh hati baru terrealisasi. Jadi kalau ngomong, gue beriman gitu, tapi lu di belakang kita, lu masih makan bebong, lu nggak sholat, mana keimanan lu? Ada buktinya nggak keimanan? Lu Tanya dulu kau. beriman sama nabi-nabi, beriman sama Jangankan si kitab-kitab, aku, beriman sama malaikat. jangankan Victor. Aku dulu Sarah, aku dulu ngomong Sarah. Jangankan aku Sarah, si Daud aja, Raja Daud, King. Mampus lu. Lu nggak boleh interupsi host gua. Lanjut Kebi. Nabi Jadi, Daud, lanjut. semua nabi-nabi itu, Daryl dengar, Gaby, semua nabi di Bible Kau itu mute jelek aku, Indah. semua. Iyalah, lu Nabi interupsi Nuh, kakak gue. Nabi Nuh, Gaby dengar. Oi. Nabi Daud lu ceritain di Bible, Nabi Daud lu ceritain Nabi Daud apa Nabi Sulaiman yang menikahi Bathsheba. Bathsheba itu anak dari istri Daud, dari ya. prajuritnya. Dikirimlah itu si Dia suaminya dengan Bathsheba Bathsheba. supaya Dan dia metong, dihukum. supaya dinikahin. Yang pertama, yang kedua, lu Nabi Nuh, lu fitnah Nabi Nuh ditidurin sama anaknya, dikasih minum anggur sama anaknya. Lucu Supaya kali kita kalian. Memang itu faktanya. Fakta. lu kurang ajar Nabi. Jadi kitab apa kayak begitu? Bible apa itu Kenapa bercerita kalian tentang Nabi? Memang Nggak itu bisa. yang terjadi, Nabi kenapa Nuh, disembunyi-sembunyikan? Nabi itu orang Apa? yang mulia. Fakta dari mana lu kayak begitu? Masa Loh, Nabi Nuh aku tidurin lucu anak lihat kandungnya? kalian, Gila aja li. Enggak, Benar, lu yang lucu, lu yang lucu, Gaby. Memang itu, Nabi memang itu Nabi Jika semua memang Nabi itu seperti diceritain itu gak ada yang beres. peristiwanya, apakah kita harus Di tutup Bible nutupi? di Bible lu, di Nabi, di gue, kayak gitu. di Al-Quran itu ya Nabi Nuh tuh diceritakan orang yang sangat sabar, mengikuti perintah Allah, membuat bahtera 950 tahun. Dia berseru siang dan malam, tapi yang mau ngikutin Allah, yang berserah diri, yang muslim hanya dalam hitungan jari. Akhirnya bahtera itu dimasuki oleh orang-orang yang beriman,
dan binatang-binatang pada masa itu. Terus di Bible lu diceritakan Nabi Nuh, marilah kita minum anggur, kita beri ayah kita minum anggur supaya Oh, itu Lot itu Nabi Lot itu bukan kita tidur Nuh. Itu Nabi dengan ayah. Lot. Itu Lot dengan anak perempuannya setelah peristiwa Sodom dan Nabi- Gomora. Nabi ini lu fit Siapa yang memfitnah Nabi? Aku Nabi- lucu lah kalian lah. Kenapa lah kalian kayak gitu? Kalau memang seperti itu peristiwanya, apakah harus ditutup-tutupi? Memang Ya, begitu sekarang peristiwanya. gini, berarti Nabi di mata Tuhan lu, Nabi melakukan kemaksiatan Nabi seperti itu, itu. Sarah. Nabi itu berdosa. Dengar saya. Maksum. Enggak. Maksum apa Victor, maksum ini? Apa maksum ini Nabi rupanya? punya sifat maksum. Maksum ini apa? Maksum ini terbebas. Adalah Itu kayak Gojek, Gaby. Maksum tuh kayak Gojek, tukang Terbebas. antar. Artinya gini. Gojek. Aku kok ngomongin apa lagi? Kok bisa jadi Gojek lagi? Kau bilang ke Nabi-Nabi. Urusan Nah, apa Gojek sama Nabi? Maksum ini Victor. ketika Nabi Victor, kau sadar nggak sih? Ketika Nabi berbusa, langsung Nabi ditegur. itu istilah agama Islam loh. Begini loh Dio. Agama Dibilangnya Kristen tuh nggak ada nabi. Memberi nggak ada kabar. Nabi yang agama ya, Kristen itu. oke lah Dio. Itu dari bahasa Arabnya tuh. Dengar dulu Dio ya. Tuh tahu, tuh sadar. Dengar Dio. Ada peristiwa yang terjadi, Daud berselingkuh dengan Batseba dan dia dihukum Tuhan. Peristiwa ini terjadi loh. Lalu datanglah si Sarah bilang, Cok, Nabi. Nah, dengar. itulah yang aku bilang tadi di awal. Dalam Al-Quran nggak ada itu Nabi itu dihinakan seperti itu, berselingkuh. Itu bukan dihina, memang itu Black bukan campaign lu. Dengar. bukan, memang itu terjadi. Kenapa? Ya, dengar dulu. Iya. Kau katakan memang itu terjadi. Emang kau hidup di zaman itu? Jawab. Loh, memang terjadi. Iya, kau hidup di zaman itu. Ya enggak lah, orang tuh 1500 tahun. Nah itulah yang ku bilang tadi. Ini kan semua kan berita-berita goib, perkara-perkara yang kita tidak saksikan dengan mata kepala kita. Kita tahu Ya dari nggak mana. mau, Kita nggak dengar mungkin dulu, lah dengar Dio, dulu. kita Dengar mata dulu. kepala kita 2000 tahun yang lalu. Iya dengar dulu lah. Ini aku mau buka sedikit cara cakrawala berpikirmu itu supaya lebih sehat, lebih. Coba. Jadi semua yang kita baca itu berita-berita yang terjadi di masa lalu. Ya. Ya. Berita-berita goib ini nggak ada yang tahu kecuali Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia Kenapa? yang menciptakan. Dengar dulu. Dialah yang menciptakan semua itu. Di dalam Al-Quran kami diberitahukan bahwa orang-orang terdahulu sebelum Islam itu mereka itu merubah-rubah kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Apa nama kitab sucinya? Itulah Taurat dan Injil. Paham? Ketika dalam Al-Quran nggak disebutkan tentang cerita-cerita kotor, cerita-cerita dusta, cerita-cerita fitnah terhadap para nabi-nabi yang mulia itu, maka kami nggak percaya apa yang tertulis di Biblemu. Karena Biblemu itu bukan firman Tuhan, hasil karangan manusia. Kalau kau mengatakan, oh enggak Dio, itu memang fakta terjadi. Kau bisa ngomong gitu? Memang kau pernah datang ke sana? Kau pernah lihat langsung? Enggak kan? Sama, aku juga begitu. Berarti gini, berarti upacara 17 kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno bisa nggak bakal lah, orang nggak pernah kuliah langsung. Jadi kayak gitu lah kan? Kenapa pula kalau 17 Agustus? Jadi, berarti kalau gitu semua peristiwa sejarah yang tidak kusaksikan mataku, maka palsu semua itu. Sekarang gue tanya dulu kau. Kisah para nabi. Kisah para nabi itu tertuang di Ambillah kitab Nabi sejarah. Daud, ambil satu sampel Nabi Daud. Oke, baik, Nabi Daud. Kisah Nabi Daud itu tertuang di dalam kitab suci atau dalam kitab sejarah? Di kitab suci itu kan peristiwa itu. Oke, kitab suci. Di kitab suci mana itu tersebutkan kisah Daud itu? Kitab suci kekristenan dan Yahudi. Kitab suci kekristenan. Kitab suci Kristen apa? Bibel.
Bibel. Bukan Injil kan? Injil. Injil. Tuh dirubahnya lagi jadi Injil. Cuman aja kau. Nggak konsisten. Injil itu kabar. Kenapa? Apakah Bibel bukan Injil? Kenapa kau paksakan harus berbeda Injil dan Bibel? Kenapa kau bedakan? Oh ya beda dong. Kenapa? Di mana bedanya? Ya Injil itu wahyu dari Allah. Bibel karangan Oh, manusia. menurut Islam. Nah, benar. Benar. Menurut Kristen, apakah Injil? Bibel sebentar. Menurut Kristen, Bibel itu karangan manusia atau wahyu Tuhan? Kita Injil dulu. Loh, kok ke Injil? Kan bukan kitabmu Injil itu. Ya Injil. Bibel lah kita bahas. Kenapa takut bahas Bibel? Kalau Bibel itu sudah, kalau Bibel itu ya sebenarnya sudah merangkup perjanjian lama, keseluruhan itu Bibel itu ya. Aku tanya dulu Bang Victor, coba jawab jujur dulu. Bibel itu murni firman Tuhan atau karangan manusia? Jawab jujur. Bibel itu seluruhnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, oke. Ketika si Paulus mengatakan aku tidak membicarakannya wahyu dari Tuhan, melainkan dari diriku sendiri. Firman Tuhan. Gila kau ya, benar-benar gila kau. Bukan. Begini, firman Tuhan menurut begini, firman Bagaimana kau Tuhan katakan itu firman Tuhan? beda. Sendiri. Sebentar, dengarkan. Bagaimana kau bisa katakan itu firman Tuhan? Penulisnya sendiri ngaku, saya berbicara bukan menurut firman Tuhan. Datang-datang kau ini, datang 2000 tahun kemudian yang bernama Victor, kau bilang, enggak, itu firman Tuhan, harus firman Tuhan. Cuman aja kau. Gantian. Menurut Islam, sekarang batasan firman Tuhan, biar kita batasi firman Tuhan ini seperti apa. Menurut Islam, aku dulu. Menurut Islam, firman Tuhan adalah ucapan yang hanya turun dari Tuhan, itulah firman Tuhan. Di luar itu bukan firman Tuhan, ya kan? Ya. Oke. Sementara di kekristenan tidak demikian. Makanya tidak bisa kau paksakan firman Tidak Tuhan demikian. versi. Sebentar dulu Dio. Makanya kau tidak bisa memaksakan firman Tuhan di dalam keislaman ke dalam kekristenan, berbeda konsep firman Oke, Tuhan. baik. Kalau begitu sekarang saya tanya, firman Tuhan menurut Kristen itu apa definisinya? Nah, itu aku karena sudah beda konsep kita, maka capek aku menerangkannya sama kamu. Dijawab. Jangan kabur. Coba dijawab. Oke, Firman boleh. Tuhan menurut Kristen itu apa? Firman Tuhan menurut kekristenan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keilahian Allah, baik itu peristiwa maupun ucapan-ucapan Tuhan, ucapan manusia, nabi-nabi, itu termasuk dalam firman Tuhan. Siapa yang ngomong begitu? Loh, siapa ngomong kayak gitu? Itulah definisiku. Iya, di mana? Kau dapat definisi dari mana itu definisinya? Memang begitu. Dari kepalanya bang, dari kepalanya sendiri bang. Ah, suka-suka mula aku tidur lah, aku capek kok udah. Kalau ada jam tengah satu, kok gini sampai jam 5 pun nggak bisa di sini. Suka-suka mu kau ngomong. Karena gini, makanya aku bilang, aku pun nggak bisa memaksakan firman Tuhan batasan kekristenan menuju ke Islam. Bisa nggak cocok memang. Sebentar, begini Bang Victor. Kita di sini diskusi. Di bawah itu ratusan orang yang nonton di bawah. Aku nggak pernah maksakan kau, nggak pernah aku paksa. Cuman aku pengen mengajak kita berdiskusi. Diskusi itu kan saling bertukar ilmu, saling bertukar pikiran dengan ilmu. Jadi yang kau sampaikan itu bukan ilmu itu. Ilmu itu ada sanadnya, ada sumber, ada referensi. Ketika kau menyebutkan sebuah definisi, aku tanya dong, itu definisi dari mana? Itu dari Wikipedia yang ku pakai bahasaku sendiri. Roma Wikipedia. Aku izin teman-teman. Aduh ngantuk kali aku Saya udah. letakkan dulu aja sampai Level itu bang, nggak level Wikipedia sumbernya. Udah capek. dapat aku. dari Google lah itu. Lihatlah definisi apa itu. Entah definisinya apa lah itu. Lihatlah itu. Ya, Jadi deh. gini kawan. Aku izin dulu ya. Sebuah, Capek aku. jadi gini, harus bisa dibahasakan sendiri. Kalau memang kita paham, katakan dengan bahasamu sendiri. Kalau itu maksudnya kalau pahamnya, karena aku pahamnya, maka aku gunakan bahasaku sendiri.
La ilaha illallah. Ya, aku izin dulu ya kak ya, Kak Sarah. Ya Ina, kak, Kak rungkat Suni. kak, udah jam 1 kak. Ya, assalamualaikum Ya warahmatullahi bobo bobo. Biarlah si Victor Indah sendiri, ini dia masih mau manggil-manggil nyari tadi. babi. Naik kau, Victor, Diam naik kau, kau, Victor. diam kau. Tadi gue manggil lu bukan tengah hari ini. Lanjut kak, Ya. kak. Gaby habis Doa makan dulu. babi. Ya udah Gab, sana tidur lu. Makasih ya Gab. Yo, yo, yo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesalahan Atubu ilaik. dari Oten, kebenaran dari Allah. Ma'assalamah. Assalamualaikum Nggak jadi